Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisi Ratnasari. Saya mahasiswa akuntansi Intek D3 Ekonomi Universitas Andalas. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah seminar akuntansi keuangan, yang mana judul yang saya angkat yaitu pentingnya kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Akuntansi itu adalah pengukuran, penjabaran, dan pemberian kepastian mengenai informasi, yang mana informasi tersebut dapat membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan pembuat keputusan lain untuk mengambil keputusan dalam keputusan ekonomi. Nah, akuntansi itu adalah serangkaian kegiatan sehingga dapat menyajikan laporan keuangan. Serangkaian kegiatan itu dapat disebut dengan siklus akuntansi, yang mana tahapan siklus akuntansi itu dimulai dari transaksi, lalu transaksi tersebut dicatat dalam jurnal, posting ke buku besar, menyusun neraca saldo, dan jurnal penyesuaian, jurnal setelah penyesuaian laporan keuangan, jurnal penutup, terakhir jurnal pembalik. Nah, fokus utama dalam makalah yang saya angkat ini yaitu laporan keuangan. Sebagai pebisnis, laporan keuangan itu sangat dibutuhkan. Terlebih perusahaan tersebut sejenis perusahaan terbuka yang mana sahamnya itu diperjualbelikan di saham. Nah, untuk menarik investor tentu perlu analisis terhadap bagaimana perusahaan yang dapat menguntungkan investor dalam berinvestasi. Salah satunya metode investor dalam pengambilan keputusan yaitu dengan menganalisis laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu kan berfungsi sebagai sarana komunikasi antara aktivitas keuangan suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pentingnya akan fungsi dari laporan keuangan itu, maka laporan keuangan itu harus dibuat, disusun, dan disajikan dengan mengikuti standar akuntansi yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan hal demikian, akuntan yang berperan dalam dunia akuntansi itu harus berperan dan melaksanakan tata kelola keuangan dengan akuntabel, yang mana sesuai dengan prinsip akuntan yaitu akuntan itu transparansi dan akuntabilitas, maka laporan keuangan yang dihasilkan harus memenuhi aturan serta prinsip yang berlaku. Berdasarkan pendahuluan yang saya jelaskan tadi, maka rumusan masalah yang saya angkat yaitu mengapa kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan itu penting dalam laporan keuangan. Baiklah, sebelumnya saya akan membahas sedikit kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan yang mana terdapat dalam PSAK 24. Yang pertama, laporan keuangan. Laporan keuangan itu memiliki tujuan sebagai sarana penyedia informasi ke kinerja yang mana dalam suatu entitas yang hasilnya bermanfaat bagi pemakai yang memakai itu bermanfaat untuk mengambil keputusan laporan keuangan pada dasarnya disusun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan perusahaan dalam mengambil keputusan. Nah, laporan keuangan itu juga menyediakan kinerja manajemen yang mana berupa pertanggungjawaban manajemen atas keputusan yang dibuat seperti kinerja manajemen dalam menahan atau menjual investasi perusahaan atau kinerja manajemen dalam mengambil keputusan untuk mengubah struktur manajemen. Nah, selanjutnya siapa saja sih pemakai laporan keuangan itu? Yang pertama ada investor. Investor perlu tahu apa risiko apa yang dihadapinya dengan berinvestasi pada suatu perusahaan. Ketika berinvestasi, investor juga perlu memantau perkembangan investasi yang mereka lakukan. Untuk itu mereka membutuhkan laporan keuangan. Yang kedua itu karyawan itu juga berperan dalam aktivitas perusahaan. Tentu perlu tahu karyawan itu sejauh mana perusahaan yang tempat mereka bekerja ini mampu memberikan imbalan jasa yang telah mereka berikan. Yang ketiga itu ada kreditor. Dalam memberi pinjaman, kreditor tentu perlu menganalisis dalam laporan keuangan yang akan calon entitas yang mereka beri pinjaman. Mereka juga perlu menganalisis sejauh mana mereka layak menerima pinjaman itu. Dari sisi sejauh mana mereka dapat kemampuan mereka dalam membayar hutang mereka. Yang keempat itu ada pemasok. Pemasok itu perlu mengetahui sejauh mana pelanggan mereka dapat membayar hutang sebelum jatuh tempo. Hal ini perlu dianalisis sebelum pemasok mengambil keputusan untuk memberikan atau mendistribusikan barangnya kepada pelanggan. Selanjutnya itu apa saja sih karakteristik kualitatif laporan keuangan? Karakteristik kualitatif laporan keuangan itu
Yang pertama, laporan keuangan itu harus dapat dipahami. Informasi yang ada dalam laporan keuangan itu harus disajikan dengan wajar tanpa menyulitkan pemakai. Yang kedua itu relevan. Agar laporan keuangan itu bermanfaat, maka informasi yang disajikan harus relevan dengan maksud saling berkait dengan tujuan pemakai dan dengan yang disajikan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga itu materialitas dari pos-pos laporan keuangan entitas. Jadi dalam laporan keuangan itu pos-pos itu harus disajikan secara material. Yang keempat itu ada keandalan. Informasi yang ada dapat diandalkan oleh pemakai sebagai penyajian yang tulus dan jujur. Selanjutnya itu laporan keuangan itu harus disajikan dengan jujur. Untuk dapat bermanfaat dan dapat dipercaya, maka laporan keuangan itu harus menggambarkan apa yang ada di dalamnya itu dengan secara jujur. Selanjutnya itu ada substansi mengungguli bentuk. Jika informasi keuangan itu disajikan dengan jujur dan wajar, maka peristiwa ekonomi yang terjadi perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi mengungguli bentuk. Selanjutnya itu laporan keuangan itu harus bersifat netral. Informasi yang disajikan itu tidak hanya untuk menguntungkan salah satu pihak saja, tapi laporan keuangan itu harus disusun untuk menguntungkan berbagai pihak dan tidak merugikan pihak lain yang juga memiliki kepentingan. Selanjutnya itu laporan keuangan itu harus melakukan pertimbangan sehat. Ketidakpastian semacam diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat yang prudens dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya itu laporan keuangan itu harus lengkap. Informasi dalam laporan keuangan itu harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Dan terakhir, karakteristik kualitatif laporan keuangan itu yaitu dapat dibandingkan. Dalam informasi yang tersedia di laporan keuangan harus menyediakan informasi yang dapat membuat pemakai memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kinerja-kinerjanya. Karena dengan membandingkan kinerja-kinerja dari tahun ke tahun, maka di sana penganalisis dapat memperbandingkan atau mengidentifikasi kinerja keuangan. Nah, setelah kita tahu tadi karakteristik kualitatif laporan keuangan, lalu kita akan bertanya apa saja yang ada dalam laporan keuangan. Yang ada dalam laporan keuangan itu yaitu ada aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Yang pertama, aktiva. Aktiva itu adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Dari mana manfaat ekonomi di masa depan itu diharapkan akan diperoleh oleh perusahaan. Aktiva itu ada berbagai bentuk juga, ada aktiva tetap dan aktiva tidak tetap, atau disebut dengan aktiva lancar atau aktiva tidak lancar. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban itu merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang mana penyelesaiannya itu diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga itu ada ekuitas. Ekuitas itu sering disebut juga dengan modal, yang mana yaitu hak residual atas aktivitas perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban, maka dapatlah ekuitas. Nah, dari ekuitas itu juga terbagi dua, yaitu ada penghasilan dan beban. Penghasilan atau income itu adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode ekonomi atau periode akuntansi, dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Sedangkan beban atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atas terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Selanjutnya dalam PSHK 24 juga ada membahas tentang pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan unsur laporan keuangan itu yang pertama ada pengakuan aktiva, pengakuan kewajiban, pengakuan penghasilan, dan pengakuan beban. Pengakuan aktiva itu diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya itu di masa depan diperoleh perusahaan dan aktiva tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sedangkan pengakuan kewajiban itu diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Sedangkan pengakuan penghasilan itu diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Yang terakhir, pengakuan beban.
pengakuan beban. Beban itu diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban. Yang terakhir yang saya bahas dalam PSAK 24 yaitu pengakuan unsur laporan keuangan yang terdapat atas 4. Yang pertama, biaya historis. Aktiva itu dicatat sebesar kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan atau consideration yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Yang kedua, pengakuan unsur laporan keuangan itu ada biaya kini. Aktiva itu dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara dengan aktiva yang diperoleh sekarang. Yang ketiga itu adalah nilai realisasi. Aktiva itu dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal atau orderly disposal. Dan terakhir ada nilai sekarang atau current value, yang mana aktiva itu dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam laporan keuangan usaha normal. Berikut saya membahas sedikit tentang PSAK 24 yaitu tentang kerangka dasar penyusunan penyajian dan laporan keuangan. Nah, pembahasan utama dalam makalah ini yaitu mengapa pentingnya memperhatikan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan itu membahas mengenai laporan keuangan untuk tujuan umum, termasuk laporan keuangan konsolidasi. Nah, laporan keuangan itu disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar para pemakai, seperti contoh perusahaan-perusahaan swasta itu yang bersifat PBK atau terbuka, mereka akan setiap periode akuntansi mereka atau akhir tahun mereka selalu menyusun laporan keuangan untuk kebutuhan upload ke IDX atau bursa efek. Nah, banyak di antara pemakai laporan keuangan itu berhak dan memerlukan informasi yang tercakup dalam laporan keuangan. Namun demikian, banyak pemakai sangat tergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi keuangan. Dan karena itu, laporan keuangan itu tersebut harus atau seharusnya disusun dan disajikan dengan memperhatikan kebutuhan para pemakai. Nah, laporan keuangan itu kan memiliki tujuan khusus seperti prospektus. Namun perhitungan yang dilakukan untuk tujuan perpajakan tidak termasuk dalam hal pembahasan ini. Namun laporan keuangan itu merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu tahu laporan keuangan itu terdiri dari apa saja. Laporan keuangan itu terdiri dari 5. Yang pertama itu neraca atau laporan posisi keuangan. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Yang ketiga laporan perubahan ekuitas. Yang keempat laporan arus kas. Dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Akuntansi itu sangat berguna dalam dunia bisnis ekonomi. Akuntansi itu dikembangkan dengan mengikuti paradigma dan sistem ekonominya. Nah, dalam praktik akuntansi tentu diperlukan teori yang kuat karena pada praktiknya akuntansi selalu dihadapi dengan perubahan lingkungan bisnis. Yang mana perubahan itu berasal dari berbagai masalah. Nah, akuntan sebagai subjek yang berperan dalam dunia akuntansi ini akan menghadapi berbagai masalah tersebut atau berbagai situasi yang baru seperti kemajuan teknologi, inovasi bisnis, yang dengan demikian tentu akan menimbulkan berbagai masalah dalam pelaporan akuntansi. Nah, masalah-masalah yang timbul ini yaitu masalah yang salah satunya terjadi dalam pelaporan akuntansi. Masalah-masalah ini dapat diatasi dengan peranan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini memiliki peran penting dalam proses pelaporan akuntansi, berperan dalam pengembangan standar akuntansi baik yang baru atau yang melakukan perubahan ataupun revisi atas standar akuntansi yang telah berlaku sebelumnya. Ketika akuntansi menghadapi masalah yang timbul dalam proses akuntansi yang belum ada dalam standar akuntansi tersebut, maka kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini yang diharapkan dapat sebagai acuan menganalisis dan memecahkan masalah-masalah akuntansi yang dihadapi oleh akuntan. Kesimpulan dalam pembahasan makalah saya ini, akuntansi itu sangat berguna dalam dunia bisnis ekonomi. Akuntansi itu dikembangkan dengan mengikuti paradigma dan sistem ekonominya. Dalam praktik akuntansi tentu diperlukan teori yang kuat karena pada praktiknya akuntansi selalu dihadapi dengan perubahan lingkungan bisnis. Nah, akuntan sebagai subjek yang berada dalam dunia akuntansi, mereka pasti
akan menghadapi situasi yang baru seperti kemajuan teknologi, inovasi bisnis yang dengan demikian akan menimbulkan berbagai masalah dalam pelaporan akuntansi. Nah, masalah inilah yang akan timbul, maka kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan itu dapat mengatasinya. Saat akuntan dihadapi oleh masalah tersebut, maka kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan berperan dalam penyelesaian masalah yang terjadi sebagai acuan dan dasar untuk penyelesaian masalah dan mengembangkan masalah yang dihadapi. Jadi, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan itu tidak hanya membantu akuntan, tapi juga memberikan dasar atau landasan yang konsisten dalam memadai bagi para penyusun standar akuntansi, penyusunan laporan keuangan, pengguna laporan keuangan, dan pihak-pihak lainnya yang turut terlibat dalam proses laporan keuangan. Sekian pembahasan dari makalah yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.